Bayangkan, Aceh baru saja selesai dari perang panjang melawan Belanda. Darah para pejuang masih membekas di tanah. Doa masih menggema di setiap surau. Tapi tanpa disadari, dari langit yang sama, datang pesawat-pesawat asing yang membawa sesuatu yang lebih berbahaya dari peluru, yaitu pengaruh. Inilah kisah ketika Aceh bukan lagi sekadar tanah rencong, tapi papan catur dunia tempat kekuatan besar bermain dalam diam. Ketika CIA menanam benihnya, jauh sebelum rakyat tahu kata itu sendiri. Tahun 1925 itu, dunia sedang demam ideologi. Di satu sisi, Amerika Serikat dengan kapitalisme dan doktrin kebebasannya. Di sisi lain, Uni Soviet dengan komunisme yang menjanjikan keadilan sosial. Di tengah api itu, Asia Tenggara menjadi ladang perebutan pengaruh. Dan di antara lautan Zamrud Nusantara, ada satu titik strategis yang diperhatikan para mata-mata Washington. Aceh. Letaknya di ujung barat Indonesia, menghadap langsung ke Samudra Hindia, menjadi pintu masuk ke Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk di dunia. Bagi CIA, Aceh bukan sekadar wilayah, tapi gerbang energi, politik, dan agama. Amerika tahu, jika berhasil menanam pengaruh di Aceh, mereka bisa mengontrol jalur minyak dari Timur Tengah ke Asia, mengawasi India, dan memantau setiap kapal yang melintas menuju Pasifik. Pada awal 1953, laporan pertama tentang potensi minyak di Lok Sumawe dan Arun masuk ke Washington. Data satelit awal dari Badan Geologi AS memperlihatkan cadangan gas raksasa yang belum diketahui bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. CIA segera menugaskan Oil Desk Division untuk mengamati Sumatera bagian utara. Bukan hanya lewat riset ilmiah, tapi lewat infiltrasi diplomatik. Beberapa peneliti asing dikirim lewat program kebudayaan dan pendidikan dengan tugas sederhana, memetakan Aceh. Sementara itu, dunia sedang berubah. Kekuasaan kolonial Belanda runtuh, tapi bayangan Barat belum pergi. Mereka hanya berganti wajah, dari serdadu ke diplomat, dari tentara ke agen. Dan di antara bayangan itu, ada sosok-sosok asing yang mulai hadir di Banda Aceh, di bawah lembaga-lembaga penelitian, bantuan, dan pengembangan. Tahun 1998, dunia heboh oleh pemberontakan. PRRI Permesta. CIA terlibat langsung mendukung kelompok pemberontak di Sumatera dan Sulawesi, dengan tujuan mengguncang pemerintahan Soekarno yang dianggap terlalu dekat dengan komunisme. Salah satu pilot CIA, Alan Pope, bahkan ditembak jatuh di Ambon. Dan dari peristiwa itu, muncul kesadaran baru di Jakarta. Amerika sedang bermain di belakang layar. Tapi di Aceh, operasi itu jauh lebih halus. Tidak ada bom, tidak ada pertempuran terbuka. Yang ada, hanyalah jaringan pengamat dan konsultan yang menanam data dan pengaruh. Mereka memanfaatkan situasi politik Aceh yang masih panas, karena janji otonomi yang belum ditepati, dan ketidakpuasan terhadap pusat. Dalam kekosongan kepercayaan itu, CIA melihat peluang. Aceh bukan tempat yang mudah disentuh oleh agen Barat. Iman masyarakatnya kuat, tradisi Islamnya dalam, dan ingatan terhadap penjajahan masih membara. Maka CIA tak masuk lewat militer. Mereka masuk lewat ekonomi dan pendidikan. Program beasiswa luar negeri, pelatihan guru, hingga pengiriman pakar pertanian yang diam-diam membawa alat komunikasi dan sistem pemetaan. Laporan-laporan mereka dikirim ke Bangkok dan kemudian diteruskan ke Langley, markas besar CIA di Virginia, Amerika Serikat. Mereka tidak mencari data militer, mereka mencari jiwa Aceh. Bagaimana cara rakyat berpikir, siapa yang mereka hormati, dan bagaimana cara mereka berpolitik. Di pertengahan 1990-an, Amerika mulai mempercepat langkah. Sebuah perusahaan minyak besar dari Texas, Mobil Oil, mulai melirik ladang gas di Aceh Utara. Namun di balik proyek ekonomi ini, CIA melihat peluang emas, stabilitas Aceh, atau stabilitas energi global. Maka dibentuklah Operation Silent Reef. Operasi pengumpulan data lapangan tentang kondisi sosial, politik, dan keamanan di Aceh. Tujuannya,
memastikan agar setiap investasi strategis tidak terganggu oleh gerakan politik lokal. Para agen berbaur dalam proyek-proyek bantuan, beberapa berpura-pura menjadi teknisi, konsultan, bahkan misionaris. Dan dalam catatan rahasia yang baru dibuka puluhan tahun kemudian, Aceh disebut The Hidden Gate of the East, gerbang tersembunyi Asia. Sementara itu, di Jakarta, Soekarno semakin keras menentang Barat. Indonesia keluar dari PBB, mendekat ke Beijing dan Moskow. Tapi di Aceh nada yang berbeda terdengar. Beberapa tokoh agama dan elit lokal justru melihat peluang. Bantuan luar negeri bisa jadi jalan untuk membangun kembali Aceh. Dan CIA menggunakan celah itu untuk memperkuat pengaruhnya, lewat diplomasi lembut dan uang. Beberapa nama yang pernah dikirim belajar ke luar negeri lewat program kebudayaan, ternyata memiliki hubungan dengan lembaga riset berafiliasi CIA. Itulah fase di mana Aceh dijinakkan tanpa perang, melalui wacana, dana, dan doktrin pembangunan. Tapi warisannya tertinggal, jaringan data, peta sumber daya, dan kontak politik. Dari sinilah nantinya lahir proyek raksasa LNG Arun, yang kelak menjadi sumber konflik dan kemarahan rakyat Aceh di dekade-dekade berikutnya. Operasi CIA di Aceh tidak pernah diakui secara resmi, tapi dokumen-dokumen deklasifikasi dari arsip AS dan Inggris menunjukkan bahwa sejak awal, Aceh sudah masuk radar global, bukan karena perang, tapi karena energi dan posisi strategisnya. Dan ironinya, semua dimulai saat rakyat Aceh masih sibuk menyembuhkan luka perang lama. Sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang menang. Terkadang, ia disembunyikan oleh mereka yang ingin tetap berkuasa. CIA mungkin sudah pergi dari tanah ini, tapi bayangannya tetap tinggal di bawah tanah, di balik menara gas, dan di dalam kebijakan ekonomi yang tak sepenuhnya kita mengerti. Dan disitulah pertanyaan besar muncul. Apakah Aceh pernah benar-benar merdeka dari tangan asing? Atau kita hanya berpindah dari penjajahan ke pengawasan? Episode berikutnya akan mengungkap bagaimana operasi minyak dan diplomasi gelap membentuk sejarah Aceh tanpa kita sadari. Operasi rahasia CIA di Aceh. Bab berikutnya akan membuka yang lebih gelap lagi.